welcome back with me. Jadi hari ini aku mau bahas mengenai 4 most common questions that boys always ask me pada saat mereka lagi PDKT. Kira-kira apa aja? Let's begin. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan, kalau dandan berapa lama sih? Kayak kondangan misalkan. Nah kalau kondangan tuh aku memang lebih pakai heavy makeup dan aku lebih prepare tuh dari head to toe banget gitu ya. Karena menurut aku itu acara occasional dan menurut aku kondangan itu spesial banget karena kita tuh diundang gitu. Jadi aku lebih menghargai orang yang mengundang aku dengan cara aku berpenampilan dengan oke di sana gitu. Jadi preparation aku lebih ke head to toe banget dan aku put my heavy makeup di situ gitu. Nah head to toe-nya tuh kayak apa sih? Bener-bener aku pikirin dari rambut, ujung rambutnya harus oke, terus makeupnya lebih heavy, skincare-nya sama sih, stepnya kayak banyak juga, terus makeupnya lebih heavy, aku pakai foundation, terus aku pakai bulu mata, pokoknya lebih heavy aja daripada makeup buat sehari-hari gitu. Terus aksesoris, terus buat body juga gitu. Biasanya yang cuman pakai body lotion atau body butter doang, aku biasanya suka pakai sparkling gitu loh. Bentuknya tuh teksturnya tuh kayak lebih ke minyak gitu dan glittery, jadi kayak lebih glowing aja kulitnya gitu. Terus udah gitu tas, baju kan, sepatu kayak gimana, dan nails ini penting juga. Jadi preparationnya kalau untuk occasional kayak kondangan gitu, maybe getting ready-nya kayak 2 jam. Kalau misalkan kondangan jam 7, aku bener-bener harus getting ready dari jam 5. Sebenarnya gitu, kalau buat on time. Nah, jadi kalau misalkan untuk acara biasa, kayak ngedate biasa gitu, aku juga nggak terlalu banyak pakai makeup sih sebenarnya. Paling cuma 1 jam. Dan itu sebenarnya sama aja kayak preparation kalau aku mau ke kantor gitu. Jadi mau makeup ke kantor, makeup dating kayak sama-sama aja sih gitu. Lebih casual aja dan nggak terlalu dipentingin dari head to toe gitu. And then the second question is isi pouch makeup. Isinya tuh nggak banyak, sumpah nggak banyak banget. Nggak tahu sih segini banyak apa enggak. Ini adalah maskara. Nah, ini maskara. Terus eyeliner. Terus blush on, aku biasa pakai yang stick sih, bisa di tap pakai tangan aja kelar gitu. Concealer, eye cream, ini salah satu skincare sih sebenarnya, tapi aku selalu bawa di pouch aku. Terus ini ada primer juga sih. Dan yang paling penting tetes mata, haha. Karena menurut aku penting banget nih, soalnya kalau misalkan kita pakai makeup, apalagi di mobil, pas lagi pakai maskara atau apa tuh kayak suka takut ada butiran-butiran yang turun ke mata, jadi aku selalu sedia ini sih sebenarnya. Nih kalau skincare tuh aku coba bawa serum. Ini serum, jadi sebelum pakai makeup aku biasanya pakai serum. Setelah serum pakai moisturizer. Setelah pakai moisturizer, sunblock. Abis pakai sunblock, aku pakai CC cream sih. Kadang-kadang tentatif sih si sunblock ini dipakai apa enggak. Biasa dari moisturizer juga bisa langsung ke sunblock. Isinya sebenarnya cuma itu, bisa langsung ke CC cream. Isinya sebenarnya cuma itu doang sih. Jadi nggak terlalu banyak dan nggak pakai heavy makeup gitu. Skincare-nya pun itu yang skincare wajibnya aja, ini daily skincare gitu. Udah sih sebenarnya kalau isi pouch skincare dan isi pouch makeup itu doang. And then we're next to third question. Mereka tanya, ini tangannya halus banget. Jangan-jangan pakai serum juga gitu. Aku nggak pernah pakai serum di body sih sebenarnya. Jadi aku tuh cuma selalu pakai body butter karena aku tipe orang yang lebih seneng kulit itu selalu lembab. Tapi ada beberapa cewek yang nggak suka pakai body butter karena terlalu lengket katanya. Tapi kalau aku pribadi aku lebih seneng yang kayak gitu karena nggak tahu ya, sugesti aja, jadi kerasanya kulit itu jadi selalu lembab gitu. Kalau body lotion buat aku kayak kurang nampol, kayak kurang lengket gitu. Jadi aku lebih senang pakai body butter yang lebih isinya tuh lebih padat dan jadi lebih bikin kulit itu lembab setiap saat. Tapi nggak tahu sih itu kayak sugesti doang atau gimana. Jadi buat kalian nih yang nanyain pakai apa, nggak pakai serum tapi cuma pakai body lotion atau body butter biasa. Sama satu lagi sih sebenarnya, mungkin ini ada relatable-nya ya sama beberapa vitamin yang aku konsumsi gitu. Jadi aku memang suka konsumsi beberapa suplemen setiap harinya. Aku udah sering banget sih
makan suplemen ini tuh udah lama ya, kayak adalah bertahun-tahun dan itu udah rutin aku konsumsi gitu. Jadi mungkin itu ada relatable-nya kenapa kulit aku mungkin kayak teksturnya lebih lembut atau lebih halus, itu mungkin ada efeknya dari vitamin yang aku selalu konsumsi gitu. Aku selalu consume Gamat dan aku selalu mengkonsumsi itu setiap hari, pagi dan malam. Terus aku juga mengkonsumsi yang namanya spirulina. Jadi spirulina ini sebenarnya banyak banget digunakan di beauty industry buat masker gitu dari luar. Tapi kalau aku lebih prefer untuk makan itu dari dalam. Jadi aku lebih memilih untuk mengkonsumsi si spirulina ini dari dalam. Jadi aku minumin setiap hari juga, pagi dan malam. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi nih, when we talking about perawatan, itu di otak aku langsung muncul 3 sih sebenarnya. Yang pertama itu ada skincare, yang kedua itu ada treatment, yang ketiga itu ada makeup. Nah, apa perbedaannya? Kalau skincare itu adalah beberapa produk yang harus aku pakai secara rutin in day and night, dan itu dilakukan berulang-ulang tentunya setiap hari, atau produk yang dipakai dalam jeda waktu yang singkat dan sifatnya itu rutin selalu dipakai gitu. Nah, terus yang kedua itu treatment. Kalau treatment itu adalah salah satu perawatan yang dilakukan oleh wanita atau perempuan, tapi dalam jeda waktu yang nggak terlalu singkat, alias ya mungkin bisa dilakukan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau mungkin kalau misalkan memang sedang intens, ya paling dilakukannya 1 minggu sekali juga bisa. Itu treatment. Dan biasanya kalau treatment itu nggak bisa dilakukan sendiri, alias harus pergi ke klinik kecantikan gitu, dengan bantuan dokter. Dan treatmentnya pun harus sesuai dengan saran dokter. Itu treatment. Dan biasanya si treatment ini memang lebih pricey karena efeknya lebih jangka panjang dan mungkin bisa lebih instan. Itu treatment. Nah, yang ketiga, makeup. Kalau makeup itu sebenarnya definisinya kalau menurut aku pribadi, kenapa sih aku beli makeup? Nah, intinya itu sebenarnya gini. Untuk menutupi kekurangan yang ada di muka kita atau di wajah dan menonjolkan kelebihan yang ada di wajah. Itulah makeup gitu. Jadi mungkin kalau kalian lihat orang bare face sama orang makeupan beda. Nah, itulah fungsinya makeup gitu. Pertanyaan keempat adalah, berapa sih biaya perawatannya? Ini agak sensitif sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba bahas aja. Nah, kalau untuk durasinya nih, kalau untuk makeup karena aku pakai setiap hari, jadi emang lebih cepat habis sih secara logika gitu ya. Ya, mungkin adalah di atas 2 juta dan habis itu 1 bulan ya. Kalau untuk skincare itu karena repetition setiap hari dipakai, setiap pagi, setiap malam, ada lagi tambahannya yang setiap seminggu sekali, ya mungkin bisa habis ya di atas 2 juta lah. Cuma mungkin jangka waktunya lebih lama ya, mungkin bisa sampai 2 bulanan lah ya sekali beli itu, karena ya sayang aja sih. Dan memang kalau skincare kan sebenarnya kita belinya tuh lebih ke investasi sih, jadi mungkin beli yang emang sekaligus besar dan itu bisa habisnya lebih lama gitu ya. Jadi bisa lah di atas 2 juta selama 2-3 bulan. Kalau treatment, nah ini treatment sebenarnya agak tricky sih karena ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali gitu. Contohnya yang 1 bulan sekali sih mungkin facial ya. Kalau misalkan yang 3 bulan atau 6 bulan sekali itu kayak chemical peeling kayak gitu. Dan ada beberapa treatment-treatment lain sih yang aku lakukan. Ya mungkin kalau treatment itu per 3 bulan bisa 3 jutaan kali ya. Tapi ya balik lagi sih itu fleksibel, nggak bisa di lock segitu, cuma tergantung kondisi kulit juga. Cuma mungkin kalau misalkan ditarik summary-nya mungkin bisa 3 jutaan per 3 bulan. Buat kalian yang masih penasaran, pengen tanya lebih dalam, lebih jelas, lebih detail, atau lebih spesifik lagi nih tentang aku dan dunia perbeautyan aku, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Jangan takut dan jangan ragu, karena insya Allah kalau bisa dijawab aku bakal jawab sejujur-jujurnya. And thank you so much for watching. I'll see you on my next videos. Bye!